Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Uma Indi. Hari ini aku bukan mau ngasih kalian tutorial-tutorial untuk YouTuber pemula atau tutorial makeup maupun cover-cover lagu. Tapi hari ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara kita menghadapi era new normal. Apa sih era new normal? Era new normal itu Era new normal yaitu kebijakan terbaru dari pemerintah untuk menghadapi COVID-19 atau Corona, yaitu cara kita untuk menjalani hidup normal seperti biasanya tapi dengan aturan-aturan kesehatan yang sudah berlaku selama ini. Jadi supaya ekonomi tetap berjalan dan tidak seperti sekarang yang semuanya serba sulit ya. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapinya atau panduan-panduan untuk menjalankan hari-hari dengan era baru ini? Langsung aja kita simak ya videonya. Jadi di sini aku punya file PDF. Aku dapat file PDF itu tentang panduan menjalani cegah COVID-19 untuk semua, sehat untuk semua, judulnya itu. Nah, ini tuh ada daftar isinya, ada poin A sampai R itu sekitar 18 poin. Langsung aja kita ke poin yang pertama. Poin A yaitu tentang COVID-19 atau COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Sebagian orang pasti udah tahu ya, dan aku yakin banyak yang udah tahu tentang gejalanya, yaitu yang pertama batuk dan pilek, kemudian demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu, kemudian gangguan pernafasan. Kemudian proses penularannya itu bagaimana? Itu sama seperti yang udah kita tahu, yaitu droplet atau ditularkan dengan melalui percikan seseorang ketika batuk atau berbicara, kemudian kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, kemudian menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi karena virus itu bisa bertahan berhari-hari di benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya poin B. Poin B yaitu cara pencegahan dan penyebaran. Ini juga kita semua udah banyak yang tahu ya, dengan cara mencuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, menghindari tempat ramai dan lain-lain. Itu semua ada di sini. Kemudian poin C, cara cuci tangan yang benar. Cara cuci tangan yang benar ini sebenarnya sudah ada sejak dulu atau tidak hanya ketika ada virus ini aja ya. Karena cuci tangan yang benar ini sebenarnya sudah diterapkan di semua rumah sakit yang ada di seluruh dunia mungkin ya, caranya itu sama. Lalu poin D, masker untuk semua. Masker untuk semua ini ya seperti anjuran yang kita tahu selama ini, kita harus menggunakan masker untuk keluar rumah gitu ya, terutama di tempat-tempat ramai. Lalu di sini dijelaskan ada 3 jenis masker. Yang pertama masker kain. Masker kain ini untuk orang-orang yang sehat. Kemudian masker bedah. Masker bedah ini untuk tenaga medis dan orang-orang yang sakit. Kemudian yang ketiga ini aku juga baru tahu, mungkin sebagian dari kalian udah tahu, tapi aku baru tahu ini. Ada namanya masker N95. Ini untuk tenaga medis dan kontak langsung. Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Misalnya setelah dipakai harus dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian itu dijemur tuh selama 3-4 hari sehingga virusnya bisa mati dan bisa dipakai kembali ya itu maskernya. Lalu selanjutnya poin E atau poin kelima. Cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar itu juga ada di sini. Bersihkan tangan, jangan langsung sentuh maskernya. Lalu setelah pakai, cuci masker. Masker tuh harus yang menutupi muka, kecuali mata. Bukanya dari belakang, nggak boleh dari depan gini, langsung itu nggak boleh. Lalu tips membuang masker juga ada. Langsung lanjut ke poin F. Di poin F ini adalah tips pencegahan di kendaraan umum. Pencegahan kita tertular dari COVID di kendaraan umum. Yang pertama, gunakan masker dan hand sanitizer ketika menggunakan kendaraan umum. Lalu, hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan. Kemudian, makan makanan yang aman dan bergizi serta minum air putih yang banyak ya. Seperti kita tahu itu minimal 2 liter per hari. Kemudian, jaga jarak antar penumpang minimal 1 meter. Itu ya sebenarnya itu salah satu anjuran PSBB ya, walaupun
seperti yang dibilang pemerintah, PSBB akan ditiadakan gitu, tapi mungkin di tempat-tempat umum dan di kendaraan umum itu akan tetap diterapkan, hanya saja untuk penjualan, perdagangan itu akan dibuka kembali siklusnya seperti itu. Lalu jangan berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama dengan siapapun itu. Gunakan waktu perjalanan untuk istirahat dan berdoa. Poin G, tips pencegahan di tempat kerja. Yang pertama, hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Itu jaga jarak fisik itu ternyata nggak cuma di kendaraan umum ya, tapi di semua tempat-tempat umum, mau di kantor, di pasar, di toko, dimanapun lah, di tempat yang ramai atau banyak orang gitu ya. Lalu pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik. Cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Lalu kalau perlu pakai hand sanitizer. Jaga kebersihan area kerja. Kalau sakit ya bekerjalah dari rumah, jangan dipaksa ke kantor. Lalu pakai masker. Meludah itu batuk atau bersin memakai tisu, menutup seluruh hidung dan mulut. Jadi jangan sampai kita kan nggak tahu ya kita ini bawa virus atau enggak. Mungkin sistem imun kita tuh bagus, tapi kita bawa virus, makanya kita nggak terkena penyakit. Walaupun kita bawa virus bisa menularkan ke orang lain walaupun kita nggak sakit gitu loh. Jadi kita harus tetap hati-hati supaya kita nggak nularin orang gitu. Lalu bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan langsung buang-buang aja, karena nanti kalau dibersihin sama petugas kebersihan bisa aja itu ngenain petugasnya kalau misal ada virusnya seperti itu. Lalu poin H, tips pencegahan setelah bepergian. Nah, ini yang banyak orang tuh sebenarnya udah dikasih tahu, tapi banyak juga yang belum menerapkan gitu ya. Sejak ada COVID ini kan udah dikasih penyuluhan kalau kita habis keluar rumah harus begini-begini, tapi banyak orang yang tidak menerapkan itu. Itu yang pertama, buka alas kaki lalu disemprot dengan desinfektan. Membuang sampah, mencuci tangan, jangan lupa kalau mau masuk rumah. Lalu langsung letakkan pakaian kotor di tempat yang bak cuci itu. Lalu bersihkan badan, mandi, keramas kalau bisa ya. Pokoknya jangan pakai baju yang sama setelah kita bepergian jauh untuk di dalam rumah seperti itu. Lalu tips yang I, tips menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi pangan aman dan bergizi. Minum air putih 8 gelas sehari atau 2 liter itu sudah dari dulu ya, nggak harus karena COVID ini, tapi semuanya harus minum itu. Lalu olahraga rutin 30 menit per hari. Tidur yang cukup 7-9 jam per hari. Konsumsi suplemen bila perlu. Lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya poin J, obat dan makanan yang aman. Cek klik. Jadi klik itu singkatan ya dari kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Yaitu apa sih nomor izin edar Badan POM RI itu? Nah, di sini di semua produk itu pasti ada namanya nomor izin edar dari Badan POM Republik Indonesia. Nah, di obat itu ada yang namanya kode 3 huruf dan kode 12 digit. Lalu di suplemen kesehatan itu ada kode 2 huruf dan 9 digit angka. Di kosmetik ada 2 huruf dan 11 digit angka. Obat tradisional ada 2 huruf dan 9 angka. Kemudian di bahan pangan atau olahan itu ada 2 huruf dan 12 digit angka. Lalu tips mendapatkan obat yang aman itu beli obat di sarana pelayanan kesehatan seperti apotik atau rumah sakit gitu ya. Beli obat itu harus menggunakan resep dokter, jangan beli obat sembarangan. Hati-hati sama obat online. Obat yang kalian beli di online itu belum tentu kalian tahu dosisnya kan, nggak tahu itu bener-bener ori atau enggak. Jadi lebih baik kalian beli di apotik-apotik terdekat. Beli obat dan vitamin itu secukupnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah berlebihan. Lalu jangan lupa selalu cek klik yang aku jelaskan tadi. Selanjutnya, resiko membeli obat secara online. Identitas penjualnya nggak jelas, dapat obat rusak juga bisa, atau kadaluarsa yang kalian mungkin nggak cek itu gitu. Terus tidak mendapatkan informasi penggunaan efek samping obat dari tenaga kefarmasian. Lalu tips penggunaan suplemen kesehatan itu harus sesuai aturan dosis. Beberapa kandungan suplemen kesehatan dapat berinteraksi dengan obat. Minumlah 1 sampai 1,5 jam setelah mengkonsumsi obat.
Lalu suplemen kesehatan tidak dapat menggantikan makanan secara utuh ya. Jadi kalian harus tetap makan makanan bergizi walaupun udah minum suplemen kesehatan. Jangan udah minum suplemen terus ya udah makannya sesuka hati kalian gitu ya, sama aja. Nanti kalian bisa tetap gampang sakit. Lalu suplemen kesehatan tidak memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. Itu udah pasti udah pada tahu semuanya. Kalau obat ya obat, suplemen ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja, bukan untuk mengobati penyakit gitu. Lalu kalian harus konsultasi kepada dokter atau apoteker untuk penggunaan suplemen untuk anak, lalu untuk ibu hamil dan orang yang udah sebelum atau sesudah menjalankan operasi. Itu nggak boleh sembarangan minum suplemen gitu. Di sini juga ada tips pengolahan jamu di rumah tangga. Wah, ini lengkap banget ya. Jadi di sini ada tips-tipsnya, lalu cara memanfaatkan tumbuhan obat sebagai jamu juga ada. Nggak harus beli suplemen yang di apotek. Cara penyajiannya ada, bahkan tips memilih pelembab untuk kalian itu juga ada. Langsung ke poin K, tips keamanan pangan di warung makan. Yang pertama yang pasti harus bersih alat-alatnya, piring, garpu, gelas dan lain harus bersih. Lalu physical distancing itu udah pasti di tempat umum dengan jarak 1 meter dan sebagainya. Pastikan yang jual itu pakai masker dan sarung tangan. Kalian harus cuci tangan, yang jual juga harus cuci tangan. Makanan tuh pastikan baru dan segar, jangan sampai makan makanan kemarin. Terus kalau bisa dan memungkinkan itu lebih baik beli dan dibawa pulang aja, jangan dimakan di warung ya. Selanjutnya tips keamanan pangan di restoran. Hampir sama sih, cuci tangan, harus pakai masker dan sarung tangan, dapurnya pastikan bersih, alat-alatnya bersih, penyajiannya juga baik gitu. Sebenarnya warung sama restoran kan sama aja ya. Jadi kalau bisa standarnya juga sama aja. Lalu yang poin M, tips keamanan pangan berjualan kue tradisional. Nah, untuk kalian yang selama ini takut untuk beli-beli kue tradisional di pasar, itu pastikan di sini kalian bisa cek saat berjualan tubuh dalam kondisi sehat. Lalu jangan lupa menggunakan masker saat berjualan. Pastikan kue yang dijual aman dan selalu dalam keadaan tertutup. Hindari penggunaan stapler untuk mengikat wadah atau pembungkus. Jadi kalau bisa tuh yang pakai sealer itu ya. Hindari penggunaan koran atau kertas bekas, karena kalau bekas itu kan biasanya udah terkontaminasi kuman atau bakteri dari mana-mana. Kemudian gunakan sarung tangan untuk penjepit. Ini yang harus diperhatikan oleh penjual-penjual gitu ya sekarang ini. Rutin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini udah untuk semua orang. Jaga jarak itu juga udah pasti. Jajanan dibungkus dengan kemasan yang bersih. Itu supaya pembeli nggak takut untuk beli produk-produk kita kalau misal kita penjual makanan gitu. Poin N ya, tips keamanan pangan oleh pedagang kreatif lapangan atau PKL ya, yang kita biasa sebut pedagang kaki lima. Yang pertama yaitu pilih bahan baku yang baik dan segar, serta cuci sayur dan buah sebelum dimasak. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum masak. Gunakan sarung tangan, pakai masker, jaga jarak, dan bungkus dengan pembungkus yang bersih. Sebenarnya hampir sama ya tipsnya tuh, sama yang produksi makanan di rumah. Lalu tips keamanan pangan di sarana retail atau tempat umum atau pasar gitu ya. Pastikan jarak 1 meter, petugasnya, pekasir atau konsumen itu pakai masker, menyediakan air untuk cuci tangan dan sabun. Terus memberlakukan jam belanja dan jumlah belanjaan untuk menghindari penimbunan. Lalu membersihkan troli dan keranjang belanja. Cara memilih pangan atau olahan yang aman, jangan lupa selalu cek klik. Klik itu yang tadi aku bilang di slide sebelumnya. Selalu pilih panganan yang aman dan segar, pilih pangan siap saji yang aman. Setelah belanja itu harus dipastikan makanan beku tetap tersimpan dalam keadaan beku. Lalu makanan siap saji dibuat terpisah dengan makanan yang mentah. Poin P yaitu tips belanja dengan online. Sebelum belanja online kalian harus memastikan pilih pangan terkemas. Lalu banking.
Ini udah pasti ya, pastikan saldo cukup ya. Kalau nggak cukup kita nggak bisa belanja online. Lalu cek klik, sana dikirim dan diterima. Ini udah pasti, nggak ada virus pun, ini harus dicek ya. Lalu poin key pengobatan COVID. Pengobatan COVID itu ada beberapa obat, yaitu kloroquine. Di sini ada fungsi efek samping dan sebagainya ada. Lalu hidroksikloroquine, kemudian favipiravir, aduh nggak terlalu ngerti aku. Lalu poin R, saluran komunikasi terkait COVID-19 atau corona itu di sini ada juga, kalian bisa cek customer service dan juga sosial medianya. Jadi itu semua yang ada di PDF ini. Itu tadi bisa kalian terapkan untuk kehidupan kita mendatang ketika era new normal diterapkan. Nah, semua itu di PDF tadi bisa kalian download, nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa baca sendiri selengkapnya seperti apa. Sekian sharing aku hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.